Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, daftar isi secara otomatis menurut saya sendiri itu teman-teman ada yang versi simpelnya dan ada yang versi lebih rumitnya. Ini ada kelebihannya masing-masing. Versi simpel dan versi rumit itu ada kelebihannya masing-masing. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ke teman-teman membuat daftar isi otomatis yang versi simpelnya agar lebih mudah dan lebih cepat dan teman-teman bisa untuk mengikutinya. Nah, pertama untuk membuat daftar isi untuk otomatis itu teman-teman buat dulu halaman kosong di atas dari bab ini. Jadi ini kan di halaman 1 bab 1 pendahuluan. Untuk membuat daftar isi kita buat dulu halaman kosongnya di atas bab 1 pendahuluan. Caranya teman-teman taruh kursornya di tepi dari bab 1-nya. Kemudian teman-teman tekan page layout, kemudian break, kemudian page, pilih yang page. Nah, langsung di sini ada halaman kosong di atas bab 1 pendahuluan. Nah, disinilah yang nanti kita buat daftar isinya. Jadi saya buat di sini daftar isi. Nah, setelah itu selanjutnya kita bisa membuat leveling. Jadi caranya untuk yang membuat leveling itu ada di bagian tab preference. Tab preference, kemudian add text. Di add text ini teman-teman lihat ada level 1, level 2, dan ada level 3. Inilah yang nanti kita gunakan untuk membuat leveling. Nah, itu yang mana untuk level 1, level 2, dan level 3? Level 1 itu teman-teman untuk daftar isi, kemudian bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, dan seterusnya itu masuk ke level 1. Daftar pustaka juga itu termasuk level 1. Kemudian untuk yang level 2 itu yang mana? Jadi kalau yang tadi level 1 itu untuk bab, maka yang level 2 itu subbabnya teman-teman. Seperti ini. Yang A ini latar belakang, ini masuk ke level 2. Kemudian rumusan masalah masuk ke level 2, tinjauan pustaka masuk ke level 2, dan manfaat penelitian masuk ke level 2. Begitupun juga untuk subbab-subbab di bab-bab berikutnya itu juga masuk ke level 2. Sedangkan kalau mau teman-teman sampai level 3 juga bisa, yang dimana level 3 itu subbab. Jadi subbabnya di sini, subbab itu yang akan menjadi level 3. Contohnya ini tinjauan umum, tujuan khusus, manfaat teoritis, dan manfaat praktis. Ini masuk ke level 3. Biasanya daftar isi itu mentok sampai level 3. Jarang, belum pernah lihat saya ada yang level 4. Nah, kita sekarang mulai untuk levelingnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke leveling, saya sarankan teman-teman tekan di keyboard itu Ctrl F. Ctrl F itu untuk menampilkan jendela navigasi. Ctrl F. Nah, teman-teman di sini saat tekan Ctrl F akan muncul jendela navigasi. Kemudian teman-teman pindahkan ke yang bagian paling kiri. Nah, ini yang akan membantu kita melihat, membantu untuk membuat daftar isinya. Pertama untuk level 1. Jadi yang ini daftar isi. Daftar isi ini masuk ke level 1. Bagian tab preference, add text. Ini teman-teman jangan, kalau yang untuk awal jangan langsung ditekan level 1. Karena kalau teman-teman langsung tekan level 1, dia otomatis akan berubah formatnya. Kalau begini teman-teman akan lebih repot aturnya, karena ini juga jaraknya dari tepi atas ke tulisannya itu dia ada space-nya.
Nah, ini teman-teman akan lebih repot. Jadi teman-teman itu ada saya sarankan caranya itu seperti ini. Saya unduh dulu. Nah, caranya di bagian tab home, teman-teman bagian heading 1 ini klik kanan. Klik kanan dulu, jangan langsung diklik kiri, jadi klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Nah, sudah, ini jadi heading 1. Heading 1 ini sama dengan level 1. Heading 2 sama dengan level 2. Seperti itu teman-teman. Tadi setelah menjadi level 1, otomatis di sini akan muncul. Inilah nanti daftar yang akan menjadi daftar isinya teman-teman. Makanya ini navigasi akan membantu kita melihat apa yang sudah terdaftar di daftar isi. Kita kembali ke tab reference. Kemudian lanjut untuk level 1 berikutnya. Yaitu ini bab pendahuluan. Bab 1 ini masuk ke level 1. Bab 2 masuk ke level 1 lagi. Kemudian daftar pustaka, masuk ke level 1. Kemudian untuk level 2 teman-teman. Level 2 itu subbab. Jadi A latar belakang, ini level 2. Kemudian B rumusan masalah, juga level 2. Yang C tujuan penelitian, ini juga level 2. Intinya untuk yang level 2 itu teman-teman untuk subbab. Nah, kalau teman-teman mau buat yang level 3 juga bisa. Ini juga di bagian bab 2-nya, ini masuk ke level 2. Nah, kalau teman-teman mau buat level 3 juga bisa. Jadi untuk level 3 itu subbab. Subbab itu jadi level 3. Jadi ini tujuan di subbab tujuan penelitian, ini ada subbabnya, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Ini yang akan kita jadikan level 3. Teman-teman juga bisa gini. Jadi blok yang sini, kemudian tekan kontrol, blok lagi. Nah, jadi langsung 2 itu teman-teman. Nah, langsung dua-duanya masuk ke level 3. Kemudian ini juga masuk ke level 3. Di bagian bab 2, definisi etiologi, ini juga masuk ke level 3. Nah, setelah teman-teman mendaftar poin-poin yang akan menjadi daftar isi, teman-teman bisa cek kembali di bagian jendela navigasi ini. Teman-teman lihat apakah sudah masuk semua atau belum. Teman-teman bisa melihatnya dari jendela navigasi. Setelah semuanya terdaftar, selanjutnya kita buat daftar isinya. Caranya, kita ke halaman awal, di sini yang tempat kita akan taruh daftar isinya. Kursornya teman-teman letakkan di tepi sebelah kiri, di bawah daftar isi. Kemudian di bagian tab reference, teman-teman lihat di pojok kiri itu ada table of contents. Pilih yang automatic table 1. Nah, sudah jadi teman-teman untuk daftar isinya. Ini daftar isinya teman-teman tinggal rapikan kembali. Caranya itu untuk bagian ini tulisan kontennya yang paling atas teman-teman hapus. Setelah itu teman-teman blok seperti itu, atau juga bisa manual begini atau tekan titik 3-nya, otomatis terblok untuk daftar isi. Setelah terblok, teman-teman atur format dari tulisannya. Biasanya kalau proposal atau makalah itu
tulisannya Times New Roman, kemudian ukuran tulisannya 12, terus Just TV. Terus teman-teman, ini ada yang hitam, ada yang di bold, ada yang tidak. Teman-teman bisa hilangkan boldnya. Setelah itu atur space-nya. Nah, setelah itu teman-teman, ini sudah jadi daftar isinya. Jadi inilah kalau kekurangannya dari yang versi simple, kita perlu mengatur daftar isinya itu secara manual untuk merapikannya saja. Sedangkan kalau yang versi lebih rumitnya, memang dia lebih teliti cara buatnya. Namun untuk jadi daftar isinya itu akan otomatis langsung rapi, jadi nggak diatur manual seperti barusan. Nah, teman-teman perhatikan di sini pada bagian bab 1 pendahuluan. Di bagian bab 1 pendahuluan, teman-teman, ada terpisah ini, bab 1 sama pendahuluannya terpisah. Nah, teman-teman bisa menjadikan satu baris. Caranya teman-teman pergi ke bagian bab 1-nya. Ini teman-teman hapus dulu. Nah, setelah itu teman-teman tekan shift plus enter, shift dan enter. Otomatis dia akan menjadi satu baris. Begitu juga untuk bab 2-nya. Dihapus dulu, shift enter. Nah, di sini teman-teman lihat di daftar isi itu masih belum terupdate yang barusan kita ubah tadi. Caranya untuk mengupdate itu, klik bagian daftar isinya, kemudian tekan update table. Nah, di sini teman-teman bisa pilih update untuk nomor halamannya atau mengupdate secara keseluruhan. Nah, kita update untuk keseluruhannya karena kita tidak hanya mau mengupdate nomor halaman. Nah, di sini sudah berubah. Nah, inilah kekurangannya kalau yang versi simpelnya. Kita rapikannya itu manual, rapikan daftar isinya. Tapi kelebihannya untuk yang versi simpel itu lebih cepat dibuatnya, karena tinggal pakai cara leveling tadi. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman nanti setelah membuat daftar isi ternyata masih mau menambah halaman lagi, mungkin untuk bab-bab berikutnya, bab 3, bab 4, dan seterusnya, teman-teman tinggal kembali update halamannya itu, daftar isinya di sini, update table, seperti cara yang tadi. Baik, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya bagikan. Semoga tutorial dari saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.